Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam sesi Bincang Ramadan. Dan kali ini telah hadir di studio Bapak Zainal Arifin SAG. Beliau adalah Ketua Pokjaluh Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama berpuasa ini kabarnya sudah turun berapa kilo? Alhamdulillah 5 kilo. Gimana Mas Nuti? Panjenengan juga sudah turun apa belum gitu? Kalau saya alhamdulillah tetap stabil, Pak. Oh, stabil. Tetap stabil ya. Dengan puasa ini rasanya lebih stabil lagi. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Nah, sahabat Bimas Islam semua, ya semoga dengan keberkahan bulan Ramadan ini kita akan selalu dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita semakin sehat, kita semakin bugar ya. Amin. Dan juga semakin meningkat ibadah dan juga iman kita, sehingga insya Allah nanti harapannya adalah kita bisa bersama di tempat yang disediakan Allah dari kalangan para siddiqin, syuhada dan orang-orang beriman dan juga yang beramal saleh. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, berbicara mengenai tempat yang telah disediakan Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Tentunya kita semua ya berharap bisa masuk ke dalam surga Pak Zainal ya. Itu juga pasti impian ya, impian semua orang. Bahkan yang amalnya minim kayak saya pun juga pengen gitu. Minim kalau pas kan yo. Oh. Iya. Banyak tapi kalau enggak pas kan yo. Iya. Ya, kalau banyak kan minimal itu sudah ada modal gitu. Iya. Namun kalau yang minim seperti saya itu kalau mengharapkan surga rasanya rada kebangetan gitu. Nah, kemudian apakah ada Pak Zainal ciri-ciri atau karakter dari ahli surga itu seperti apa sih? Gitu? Ya, terima kasih. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Nuti, bahwa banyak di antara kita ini, bahkan semua orang berdoa, berdoa, ya Allah, masukkan kami ke surga, masukkan kami ke surga. Artinya dengan berbekal amal yang dia kerjakan, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan ini, semuanya berdoa, mudah-mudahan kami dimasukkan surga. Tapi ada dari golongan kita ini, kita umat Nabi Muhammad SAW ini, yang oleh surga malah dirindukan. Iya, dirindukan. Artinya kedatangannya ditunggu. Nah, kedatangannya ditunggu kelak dari kiamat nanti. Nah, dalam sebuah kitab ini diterangkan bahwa dalam kitab Duratun Nasihin itu diterangkan al jannatu mustaqotun li arba'ati nafarin. Talil Quran wa hafidhil lisan wa it'amul ji'an wa shaimi fi Ramadan. Artinya bahwa surga itu merindukan 4 golongan. 4 golongan dari manusia ini yang dikatakan umat Nabi Muhammad ini. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Kok enggak iqra'ul Quran, qari'ul Quran? Saya kira kata talil ini akan semakin luas maknanya. Ya mungkin dari sisi ucapan berarti membaca iqra' itu, kemudian memahami, kemudian bahkan sampai mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang ahli Quran itu artinya kehidupannya penuh dengan nilai-nilai Al-Quran.
Insya Allah dengan demikian maka surga akan rindu kedatangannya orang yang seperti itu. Nah, ini yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, golongan orang yang mampu menjaga lisannya, dari perkataan yang tidak baik atau tidak berguna. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, lisan kita ini juga menentukan seberapa besar nilai puasa yang kita lakukan. Kira-kira puasa kita ini bagus apa enggak, mungkin salah satu kuncinya di lisan kita itu. Pahalanya penuh, ya pahalanya penuh. Atau hanya mungkin kalau di kilo saon atau 2 on itu berarti ini kuncinya ada di lisan. Ada di lisan. Bahkan kita tidak mendapatkan pahala sama sekali mungkin. Nah, bisa jadi. Karena ada sebuah nazom di kitab kecil yang menerangkan puasa Ramadan itu, berbunyi, sah posone nanging ilang ganjarane sebab goro tukaran karo kancane. Ini kan semuanya lisan itu. Jadi puasanya tetap secara fikih tidak ada masalah. Syarat rukunnya tetap sah. Tapi nilai puasanya yang tidak ada. Sebab yaitu semuanya lisan. Berkata bohong, kemudian marah-marah dan seterusnya dengan orang lain. Jadi ini sungguh luar biasa puasa yang kesempatan puasa pada hari ini untuk melatih diri, untuk menjaga lisan kita. Ternyata orang yang pandai menjaga lisannya juga termasuk dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah. Ya, mudah-mudahan latihan kita di bulan Ramadan ini nanti bisa kita bawa di 11 bulan yang akan datang. Bisa berimbas mewarnai kepribadian seseorang. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah itu wa it'amul jihan. Bahasa kita yang kita kenal adalah pribadi yang dermawan. Dermawan. Awean. Dalam kategori awean sing apik. Karena ada awean yang enggak baik. Ada awean sing enggak baik. Nyoh ini yang kategorinya enggak baik. Kalau nyonya barang bagus ya enggak apa-apa. Nah, jadi bisa jadi dermawan kita ini bisa berupa senyuman, bisa berupa ucapan, bisa berupa materi, bisa berupa ilmu lah. Nah, semua itu kategorinya adalah wa'id amul jihan. Artinya lapar itu bukan berarti dia tidak makan, bisa jadi karena kurangnya kasih sayang. Bisa jadi benar-benar memang dalam kondisi lapar betul, berarti butuh makanan. Mungkin laparnya lapar pada keilmuan dan seterusnya. Ini berarti apa yang kita berikan kepada orang lain dan itu sebagai wujud karena membantu, karena orang lain butuh apa yang kita berikan itu, berarti itu adalah kategori it'amul jihan. Termasuk yang dermawan. Iya, termasuk golongan orang-orang yang dermawan. Itu. Jadi ya mudah-mudahan di kehidupan kita saat ini yang hari ini kita tepat di bulan Ramadan ini, masyarakat berbondong-bondong, artinya menunjukkan kedermawanannya, menyiapkan takjil sebelum maghrib, kemudian takjil tadarus, takjil sholat tarawih, semuanya orang kelihatannya semuanya ringan untuk memberikan itu. Dan mudah-mudahan itu akan mempengaruhi psikis mereka ketika nanti di luar bulan Ramadan, mendorong mereka untuk bersikap dermawan. Yang terakhir Mas Nuti, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah washaimi fi Ramadan. Orang yang
mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya. Jadi, orang yang karena fenomena masyarakat kita ini semakin individualis kelihatannya. Ya. Artinya apalagi dengan adanya pandemi ini ya, yang terus akhirnya terbentuk budaya harus jaga jarak, pembatasan kegiatan, akhirnya ya efek negatifnya seperti ya, kali katanya memang puasa itu sudah diwajibkan memang untuk umat Islam, tapi juga ternyata di lapangan menunjukkan bahwa ya orang itu kadang-kadang ya tidak peduli. Nah, ternyata faktornya juga banyak mengapa tidak peduli. Ya macam-macam, karena pekerjaannya berat. Tapi orang yang punya tekad melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, kemudian melakukan ibadah puasa di siang hari di bulan Ramadan itu merupakan satu perbuatan yang kelak akan diganjar oleh Allah, termasuk dikategorikan orang-orang yang kelak nanti dirindukan oleh surganya Allah. Ya mudah-mudahan puasa kita 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita menjadi orang-orang yang kelak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Kiranya seperti itu Mas Nuti. Terkait bagaimana orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal ada modal bagi kita untuk sedikit pede begitu. Pede jadi manusia karena dirindukan, ternyata walaupun gini-gini juga dirindukan oleh surga. Punya potensi untuk dirindukan oleh surga. Tentunya dengan kita bisa mengamalkan empat hal yang telah disampaikan oleh. Saya kira tidak harus semua mungkin. Kalau ke semuanya kira-kira ya berat. Paling tidak ya salah satu di antara 4 itu bisa kita kerjakan dengan baik. Dan itu menjadi modal PD kita. Modal PD. Kelak kita pasti masuk surga gitu loh. Karena sudah dirindukan. Karena memang sudah dinyatakan ini adalah kategori yang dirindukan oleh surga. Baik, terima kasih Pak Zainal atas kerawaannya di studio podcast Bimas Islam, dan terima kasih untuk pencerahan dan kajian yang telah diberikan. Semoga dengan kajian-kajian yang bermanfaat ini kita bisa terus termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat Bimas Islam, terima kasih telah menyaksikan channel podcast Bimas Islam Kemenak, dan insya Allah kita akan berjumpa di sesi yang lain dengan kajian yang berbeda pula. Terima kasih telah menyaksikan, dan jangan lupa like dan subscribe channel Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.